Hanya di Indonesia Angkatan Laut tanam kedelai. Mata. Hanya di Indonesia Angkatan Udara tanam tebu. Hanya di Indonesia bikin koperasi di kuburan. Tapi ini adalah strategis. Hah? Gue ini udah lama jadi orang Indonesia. Gue udah ngerti tipu-tipu mereka itu semua. Saudara-saudara, kenapa mereka takut aku jadi presiden? Karena aku tahu tipu-tipu mereka, gue tahu semua tuh. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Alah wis Pak cukup pisan iki ngrasakne wis ora ndang mari kaya koplak rasane ning das kok. Rakyat iki padha koplak kabeh saiki ngrasakne sampean kok malah arep nyalon meneh. Wis cukup pisan iki ae wis. Saya tidak rela. Bukan ini yang saya perjuangkan. Bukan negara yang dirampok oleh maling-maling. Saya tidak rela. Lu jangan nantang gue lo. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, aku lihat. Tetap saya monitor kalian. Mata. Kalau kalian kurang ajar, malam-malam aku turun nyari kau. Jangan main-main kau. Ampun Pak. Ampun Pak. Dan kita akan menang. Kita akan kuat. Kita akan bangkit. Saudara-saudara, kita buktikan hari ini. Dan kita buktikan nanti bulan Agustus. 20.000 minimal koperasi berdiri. Dan kita lihat Desember 1.000 desa nelayan. Dan kita lihat tahun 27 berapa ratus sekolah baru kita bangun. Berapa sekolah rakyat kita bangun. Ini orang gila ini rasaku yang disurvei. Atau jangan-jangan penghuni Gunung Kawi. 81,5% tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Prabowo. Mimpi, ya. Ayo netizen, kita buktikan dengan vote di kolom komentar. Kira-kira berapa persen tingkat kepuasan kalian terhadap kinerja Pak Prabowo. Ini abal-abal ini hasilnya, ya. 2 tambah 10 13 ya. 12 ya. 2 tambah 10 12. 3 tambah 2 tambah 2 4. Jadi 2 tambah 8 ya 11. Kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Kecerdasan bukan dari sekolah kita. Dan ini sudah kita buktikan berkali-kali. Hari ini sekarang kita buktikan lagi. Pak Bahlil. Sekolahnya nggak terlalu terkenal. Pak Bahlil. Ya. Kalau dicari di Google kampusnya udah nggak ada. Ya. Ya, dan itu sudah kita buktikan di mana-mana. Ya. Tidak menjamin sekolahnya di mana. Apanya tidak menjamin sekolahnya di mana? Kecerdasan itu mungkin didapat dari jelas dari orang tua. Jadi memang bagaimanapun menang. Ya, ajaran agama kita ya bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Saya kira itu benar. Aku nek delok nang nggon media iki. Wong nandur pari seetar entuk 40 ton, bener apa ora, Mbah? Bener, Mas, 100% bener. Lah kok iso to, Mbah? Ya iso, damene didol, parine didol, lemahe didol, bari 40 ton. Lah asline pituk piro to, Mbah? Pomo seetar iki? 6 ton, Mas, saetarku iki. Paling dhuwur 7 ton kuwi peng-pengan. Lek ngomong ki mbok ya dipikir, diitung matematikane kok ora iso ki piye to, Mas? Guru, hentikan guru.
tapi tidak ingin berdosa. Guru sudah guru, jangan lanjutkan guru. Makanya saya langsung tetap nggak masuk kita. Belum ada. Saya udah ke Pak Marwan Kabupaten belum ada nama. Kan gaji yang ini ya, nggak mungkin nggak ada. Belum dapat. Parodi Prabowo Subianto memang tampaknya sangat ramai sekali guys ya, dilakukan oleh para konten kreator, oleh netizen ya, yang memang jika kita membuat darah sendiri nantinya marah ya, boleh nanti dibilang maki-maki atau bahkan menggunakan dengan kata-kata yang sensitif. Ya itu lebih baik ya dengan menggunakan parodi suara Prabowo Subianto agar dia itu lebih ingat dengan janji-janjinya, dengan apa yang dikatakannya, dengan apa ya sesuatu yang membuat masyarakat itu gaduh. Tetapi anehnya memang kadang-kadang malah tambah gaduh ya, karena presiden sendiri yang membuat gaduh, masyarakatnya yang mengunggah posting ulang apa yang dibuatnya malah ditangkap. Masih ingat betul ya ketika Prabowo Subianto menyinggung tentang dari apa yang dilakukan, bukan ya, dari sesuatu yang dibahas tentang nuklir Iran dan Arab Saudi, padahal mereka itu membantahnya dan malah masyarakatnya ditangkap. Dan seperti parodi suara Prabowo Subianto selanjutnya kita pelajari. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Ya kosek to, aja langsung gawe keputusan dhewe ngono kuwi. Takok ibu negara sik wae. Ibu negara nih kan ditakoki sik. Piye, Mbak? Iki bapak negara takok iki. Misal mengko dicalonke meneh tahun 2029, setuju apa ora kowe? Lah kowe iki ibu negara ditakoki dijaluki pendapat kok malah muni-muni ngamuk-ngamuk. Pidato ora kowe. Ya bleh. Nasinya enak. Nasinya enak. Pulen. Saya curiga ini khusus untuk karena udah dapat info presiden mau datang. Coba kepala BIN adakan penyelidikan. Nasinya enak. Ingat sekali lagi, akan saya lawan. Lu jangan nantang gue lo. Negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Dikit diatur, dikit diatur. Ini ngomong-ngomong, mang gue pikirin. Bodoh sekali. Kita punya presiden yang hebat. Bisa menciptakan lapangan kerja 1 juta dengan program MBD-nya. Padahal yang kelulusan SMA, SMK, ya itu dan S1 itu lebih dari 3 juta. Nah, itu yang lulus itu yang kerja berapa, ya, yang nganggur berapa. Mikir, itu belum yang nganggur di tahun sebelumnya. Nah, itu per tahun itu. Wah, Pak, ngono kok urip. Jarene wong desa kuwi nek renek MBG gak iso mangan endhog karo iwak pitik. Matamu delok Pak Menteri. Kae kandang pitik Pak Menteri. Paham sampean? Delengen wong desa kae Pak Menteri ya. Nek kutha ana kandang pitik, anane kandang apa? Tikus berdasi. Paham? Ngono ae kok repot. Saudara, Utang ya kono disaur kok utang kok malah bengak-bengok ganggu wong turu wae. Utang ya kono ndang disaur kono. Ngerti utangnya akeh kok malah guru pidato wae. Hutang. So urusan kono utange kono. Kalau ada orang cerdas tapi tidak punya iman, jadi tukang tipu kalau dia di pejabat. Mau lihat buktinya? Bapak Presiden 19.000 ekor sapi dipotong tiap hari. Padahal kita tidak pernah dapat sapi di MBG. Ternyata sapinya sudah jadi bubuk Reiko.
saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Memang satu sekali guys ya, jika kita melihat dari parodi-parodi yang dilakukan oleh masyarakat yang digunakan untuk mengkritik ya, tapi sebagian besar mungkin untuk konten-konten lucu-lucuan dan sebagainya. Karena jika kita menyerang secara kritik, secara langsung ya, otomatis mungkin amat sangat boleh dibilang ya membuat masyarakat, maksudnya pemerintah itu marah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dari kritik-kritik masyarakat itu ditampung oleh pemerintah itu dalam sesuatu hal yang dianggap negatif ya, yang dikatakan membenci pemerintah, terus kemudian memberikan suatu argumen yang menyerang, yang boleh dibilang amat sangat mengganggu gitu guys ya. Padahal masyarakat itu memang terjadi karena suatu keadaan ya, ada pemicunya, karena dari polemik politik yang gunjang-ganjing dan kemudian utang yang menumpuk karena program-program MBG dan sebagainya, membuat masyarakat itu semakin galau gitu guys ya. Bayangkan ya, dari keadaan yang tadinya dijanjikan serba murah, serba terjangkau, serba gratis, malah naik berkali lipat gitu guys ya. Padahal masih ingat betul ya Prabowo Subianto ketika dulu sebelum menjabat ya, bahwa dari cara menghancurkan suatu negara adalah dengan membuat hancurnya nilai tukar rupiah. Malah ketika dari dolar naik, dia cuma mengatakan bahwa orang DC itu tidak memakai dolar. Ini adalah sesuatu dari statement yang paling konyol gitu guys ya, paling lucu lah tepatnya ya. Karena seperti yang kita ketahui, meskipun masyarakat tidak memakai dolar gitu ya, tetap ada imbasnya ya ketika dolar itu semakin menguat ya, rupiah semakin melemah, semua serba mahal, BBM naik, listrik naik, minyak naik, serba naik. Itu pun masih ditambahi dengan beban pajak dan pajak-pajak yang berbilang nyeleneh gitu guys ya. Ada bahasan tentang dari pajak sepeda, ada bahasan tentang pajak televisi, meskipun itu belum jelas dari kebenarannya ya. Tapi dari situ terus bergulir dan kemudian membuat masyarakat itu semakin resah. Ya bahkan mereka menilai bahwa dari era kepemimpinan Prabowo Subianto itu tampaknya kok boleh dibilang tidak terlalu memuaskan, tetapi ketika berpidato bahwa kepuasan masyarakat itu 81% sangat puas. Itu sebenarnya masyarakat bertanya-tanya dan terheran-heran, itu survei dari mana gitu loh. 81%, bayangkan gitu ya, itu terlalu sangat menghadi-hadi ya. Padahal di lapangan ya, tentang program MBK yang katanya sukses ya, kegagalannya cuma 0,01, di lapangan itu banyak kasus dan kemudian kekacauan yang malah dianggap bahwa itu adalah sebuah kesuksesan. Apakah ini bukan suatu dagelan? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.